Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukunna jami'an? La'allakunna bi khairin. Amin. Oke, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Ustazah pagi ini insyaallah akan belajar hadis ya. Oke, kita masuk ke hadis. Silahkan dibuka bukunya, pakai hadis paket, hadis kelas 8. Oke, kita akan belajar hadis bab 1, al-babul awwalu. Oke, judulnya apa? Judulnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Oke, silahkan disiapkan bukunya, kemudian dibuka halaman 7. Oke. Sudah ya? Tayyib. Oke, di sana ada foto ya. Fakir wa ta'mal. Silahkan dilihat bukunya. Di sana ada foto. Yang pertama itu ada anak kecil 2 yang lagi gandengan gitu. Itu yang disebut dengan uhwah. Kemudian yang kedua itu ada juga yang ngantri gitu ya, kerjasama. Yang ketiga juga ada perlombaan, artinya gotong royong gitu. Selanjutnya bawahnya ada al-madatu ad-dirasiyatu. Oke, ini pelajaran pertama. Al-hadisul awwalu. Jadi, saya jelaskan dulu. Di bab pertama ini ada 2 hadis ya. Kita hari ini akan mempelajari hadis pertama dulu, tapi nggak selesai langsung. Insya Allah 2 kali pertemuan atau enggak 3 kali pertemuan ya. Oke, sudah bisa dimulai? Kalau sudah, silahkan disiapkan pensilnya. Jangan lupa diharokati, artinya ditulis di buku tulis. Hadis tentang hak-hak muslim. Oke, saya bacakan dulu hadisnya. An Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahullahu azza wa jalla yaumal qiyamati. Rawahul Bukhari fi sahihi. Ini adalah hadis yang pertama tentang hak-hak muslim. Oke, kita lihat artinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzoliminya. Jadi ketika kita seorang muslim dan ada teman kita yang orang muslim juga, berarti kita bersaudara. Artinya saudara se-muslim. Tidak boleh sesama muslim saling menzolimi. Gitu ya. Ia tidak boleh menzoliminya. Dan tidak pula menyerahkannya kepada musuhnya. Jadi misalkan ada musuh kita di depan, terus kita punya saudara orang muslim, kita tidak boleh menyerahkan saudara muslim kita kepada musuh kita. Selanjutnya, barang siapa memberi pertolongan akan hajat saudaranya. Apa yang dimaksud dengan hajat itu saja? Hajat itu keperluan atau kebutuhan. Semisal ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, maka ketika kita memberi pertolongan kepada saudara kita, Allah akan menolong hajatnya kita, atau Allah akan menolong kebutuhannya kita juga, gitu ya. Dan barang siapa memberi kelapangan kepada seorang muslim dari suatu kesusahan, maka Allah akan melapangkan orang itu dari suatu kesusahan.
dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat. Itu intinya kita harus sesama muslim itu harus saling tolong menolong. Kalau misalkan ada saudara kita yang kesusahan, atau misalkan kalau kalian masih santri, ada saudara kalian atau ada teman kalian yang uangnya udah habis. Nah, misalkan kalian ngasih tuh, kan susah tuh kalau kita nggak punya uang. Misalkan kita ngasih ke saudara kita, ini uang buat jajan, itu kan meringankan kesusahan teman kita. Insya Allah Allah akan membantu meringankan kesusahan kita juga gitu ya, karena masing-masing orang itu kesusahannya berbeda-beda. Makanya kita harus saling tolong menolong. Selanjutnya, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib orang itu pada hari kiamat. Jadi diusahakan kita harus bisa menjaga aib saudara kita. Insya Allah aib kita akan Allah jaga pada hari kiamat. Gitu ya. Jadi jangan senang kalau misalkan kita itu mengumbar aib saudara kita, menggibah saudara kita, kayak gitu ya. Oke, ini hadisnya, silahkan nanti kalian hafalkan. Oke, rawil hadis. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perawi hadis, hak-hak seorang muslim. Oke. Saya bacakan dulu. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu huwa as-sahabiyul jalilu. Abdullah ibnu Umar bin Khattabi al-Qurashi Abu Abdurrahmani radhiyallahu anhu. Uhudun al-muktsirina min riwayatil hadisi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rawa alfaini wasitti mi'atin wasalasina hadisan. Aslama qadiman ma'a abihi wa huwa saghirun lam yablughil huluma. Wa hajara ma'ahu lam yashhad uhudan li sighari sinnihi. Wa syahidal khandaqa wa ma ba'daha minal masyahidi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syahida fatha Misra. Oke, artinya Abdullah bin Umar, nah, kita akan mempelajari perawi hadis, namanya itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah yang mulia. Abdullah bin Umar bin Khattab al-Qurashi, ini adalah nama lengkap dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini siapa? Adalah anak dari Umar ibnul Khattab. Gitu. Kemudian Abdullah bin Umar ini adalah ayah dari Abdurrahman radhiyallahu anhu. Terus Uhudun muktsirina min riwayatil hadis. Jadi salah satu dari sekian banyak yang meriwayatkan hadis tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa, ia meriwayatkan banyak banget ya, meriwayatkan 2630 hadis. Tuh. Aslama qadiman ma abihi. Jadi Abdullah bin Umar ini dia memeluk Islam di masa lalu dengan siapa? Dengan ayahnya. Ayahnya adalah Umar bin Khattab. Ketika dia masih muda. Jadi Abdullah bin Umar ini masuk Islamnya ketika dia masih muda dan belum mencapai baligh, gitu ya. Wa hajara ma'ahu, dan hijrah bersama ayahnya. Lam yashhad uhudan li sighari sinnihi. Dia tidak menyaksikan siapapun karena usianya masih muda. Maksudnya adalah ketika dia hijrah bersama ayahnya, Abdullah bin Umar ini tidak menyaksikan apapun. Karena waktu itu usia Abdullah bin Umar masih sangat muda. Selanjutnya, wa syahidal khandaqa ma'a ba'daha wa ma ba'daha. Dan Abdullah bin Umar ini menyaksikan perang Khandaq dan peperangan setelahnya dari berbagai peperangan bersama
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Umar ini mulai ikut menyaksikan peperangan itu dimulai dari perang Khandaq dan setelah perang Khandaq gitu ya. Dan setelah peperangan Khandaq bersama siapa? Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syahida fatha Misra, dan dia juga menyaksikan penaklukan Mesir. Oke, ini tentang Abdullah bin Umar. Oke, masih ada yang lain? Silahkan disimak lagi di slide selanjutnya. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Abdullahi rajulun salihun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna Abdullahi, sesungguhnya Abdullah ini adalah rajulun salihun, pemuda yang solih. Ini kata Rasulullah tentang Abdullah bin Umar. Kemudian qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, inna min amlaki syababi Quraisyin li nafsihi anid dunya Abdullah ibnu Umar. Waqila li Nafi'i khadimuhu, maka Ibnu Umar yasna'u fi manzilihi, qala al-wudu'u li kulli salatin wal mushafu fi ma bainahuma, wa kana yuhyil laila salatan thumma yaqulu ya Nafi'u ashirna, fa aqulu la, fayu'awidu, fa idza qala na'am qa'ada yastaghfirullah hatta yusbiha. Oke, kita lihat artinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, inna min amlaki syababi Quraisyin, yang memiliki pemuda Quraisy untuk dirinya sendiri dan untuk dunia adalah Abdullah bin Umar. Maksudnya apa sih Ustazah? Maksudnya pada waktu itu Abdullah bin Umar adalah orang yang penting bagi orang-orang Quraisy gitu ya. Makanya dia atau orang yang paling tinggi atau petinggi Quraisy gitu ya. Selanjutnya, waqila li Nafi'i, dan dikatakan kepada Nafi. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud ini tanya kepada Nafi. Siapa itu Nafi? Nafi adalah pembantunya Abdullah bin Umar. Maka Ibnu Umar yasna'u fi manzilihi, apa yang biasa dilakukan Ibnu Umar di rumahnya? Kemudian Nafi berkata, berwudu di setiap sholat, dan membaca Al-Quran di antara wudu dan sholat. Maksudnya apa? Maksudnya itu jarak antara wudu dan sholat, beliau pasti membaca Al-Quran. Pokoknya kalau ada waktu walaupun sedikit, beliau akan membaca Al-Quran. Dan dia biasa menghidupkan malam dengan sholat, gitu ya. Beliau selalu sholat malam. Jadi yang lain tidur, beliau bangun untuk melaksanakan sholat, untuk menghidupkan malam dengan sholat. Kemudian Ibnu Umar berkata, wahai Nafi, apakah kamu berniat membuat kami takjub? Ini kan si Nafinya lagi cerita nih tentang kebiasaannya Abdullah bin Umar. Kemudian si Abdullah bin Umar ini menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian Ibnu Umar berkata, wahai Nafi, apakah kamu berniat membuat kami takjub? Saya bilang tidak. Lalu Ibnu Umar mengulangi pertanyaannya. Dan jika Nafi bilang iya, dia akan duduk dan memohon ampunan kepada Allah sampai pagi. Itulah kisah tentang Abdullah bin Umar. Jadi beliau itu menghidupkan malam dengan sholat, beliau terus beribadah, tapi beliau tidak mau sombong, gitu ya. Selanjutnya, wa kana katsirul infaq fi sabilillah. In kana
liyunfiqa fi sabilillahi fil majlisil wahidi 30,000 summa ya'ti alaihi syahron ma ya'kulu maz'amal lahmin wa kana idza ishtadda i'jabuhu bi syai'in min malihi. Afan ya, ini harokatnya salah, harusnya min malihi tasaddaqa bihi. Kana mutawadi'an la yalqa saghiran wala kabiran illa sallama alaihi. Mata bi Makkah sanata salasina ba'da sab'in minal hijrati. Ya, kita lihat artinya. Dan Abdullah bin Umar ini menghabiskan banyak uang untuk berinfak di jalan Allah. Ya, jadi gemarnya Abdullah bin Umar ini adalah berinfak. Jika dia menghabiskan 30.000 dalam satu majelis, jadi beliau itu berinfak itu untuk beberapa majelis gitu. Satu majelisnya itu biasanya beliau berinfak 30.000 dalam satu majelis. Dan kemudian datang kepadanya 1 bulan. Maksudnya itu kalau misalkan beliau berinfak itu di tanggal 1, berarti 1 bulan kemudian beliau tidak makan daging. Karena daging itu mahal gitu. Karena uangnya habis untuk berinfak di jalan Allah. Dan jika dia mencintai sesuatu dari uangnya, dia akan bersedekah. Nah, kalau kita kan beda ya. Kalau kita itu ketika kita mencintai uang, kita simpan uang itu untuk diri kita sendiri. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah tidak. Kalau sahabat Rasulullah itu menggunakan uang itu untuk berinfak, untuk bersedekah, dikasihkan ke anak yatim, dikasihkan ke orang yang membutuhkan. Tuh. Insya Allah ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, harta kita tidak akan berkurang, ya. Jadi jangan takut untuk bersedekah, jangan takut untuk berinfak, gitu. Insya Allah pahalanya dapat, nanti uang kita pun bertambah, ya. Dan Abdullah bin Umar ini orang yang rendah hati. Dia tidak bertemu yang muda dan yang tua kecuali dia menyapanya. Maksudnya itu Abdullah bin Umar ini mau ketemu yang muda, mau ketemu yang tua, beliau tidak sombong, beliau selalu menyapa. Gitu. Makanya dikatakan beliau itu rendah hati. Gitu ya. Kemudian wafat di Mekah tahun 73 Hijriyah. Itu adalah biografi tentang Abdullah bin Umar, perawi dari hadis bab 1. Oke, bisa difahami ya? Oke, mufradatul hadis. Ini ada kosakata hadis. Ini yang harus kalian hafalkan ya. Al-kalimat ma'aniyah, ma'aniha. Nah, jadi di sini ada kalimat-kalimat yang sulit. Kemudian di sebelah kanan ada kalimat yang sulit, di sebelah kiri ada arti. Tapi di sini artinya pakai bahasa Arab. Jadi harus kalian hafalkan. Gitu. Jadi kalau misalkan di ujian itu nanti ustazah pengennya ketika ustazah ngasih contoh misalkan yazlimu, apa artinya? Kalian tulisnya itu yahkiruhu wa yahzuluhu, gitu ya. Jadi ini harus kalian hafalkan. Oke, apa artinya yazlimuhu? Dari kata zolama, artinya menzolimi, menzoliminya. Gitu. Apa sih artinya menzoliminya? Artinya yahkiruhu, artinya yahkiruhu itu membencinya, wa yahzuluhu, dan membiarkannya. Tuh. Jadi yang dimaksud dengan menzolimi seseorang adalah membencinya dan membiarkannya. Itu yang dimaksud dengan zolim. Oke, yang kedua, yuslimuhu. Artinya yuslimuhu menyerahkannya. Apa yang dimaksud dengan menyerahkannya? Yatrukuhu ila zulmi. Maksudnya adalah meninggalkannya kepada kezoliman. Itu yang dimaksud dengan menyerahkan. Yang nomor 3, hajati. Artinya keperluan atau kebutuhan.
ma yaftakiru ilaihil insanu wa yatlubuhu. Artinya adalah kekurangan. Apa kekurangan dan permintaan seseorang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada namanya kebutuhan kan berarti otomatis orang itu lagi kekurangan dan lagi membutuhkan begitu ya. Dan mempunyai satu permintaan gitu untuk seseorang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Itu yang dimaksud dengan hajat. Hajat itu keperluan atau kebutuhan. Selanjutnya farroja. Apa artinya farroja? Artinya membuka lebar-lebar. Maksudnya apa sih saya membuka lebar-lebar? Ketika ada seseorang yang bermasalah, kalau kita membantu berarti itu kita membuka jalan untuk orang itu keluar dari masalah. Contohnya, kayak tadi saya bilang, ada seseorang yang punya hutang. Kemudian kita bantu. Nih, saya punya uang segini, silahkan bayar hutang. Berarti kita sudah membuka jalan lebar-lebar untuk dia keluar dari masalah, gitu ya. Azala artinya menghapus. Wakasyafa artinya menyingkap. Artinya sama aja ya. Ini cuman kalau yang sebelah kiri lebih arti dari farroja. Selanjutnya kurbatan. Jamak dari kurobun. Artinya kesusahan. Masyaqqatun, dilihat yang di sebelah kirinya. Masyaqqatun artinya penderitaan. Jadi yang dimaksud dengan kesusahan itu apa? Artinya penderitaan. Kesusahan itu penderitaan. Au musibatun atau musibah min masaibud dunya, dari musibah dunia tuqi'ahu fil ghammi, yang dia temui. Gitu ya, kan kita masalah kita banyak ya, kesusahan kita banyak, kadang kita nggak punya uang, kadang kita sakit, itu yang dinamakan dengan musibah, gitu ya, kesusahan itu adalah musibah. Selanjutnya sataro. Apa artinya sataro? Sataro itu artinya menutupi. Oke, artinya yang di bahasa Arab ghatta, sama-sama menutupi, gitu ya. Ini artinya menutupi aib saudara semuslim kita. Oke, cukup sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Silahkan difahami, silahkan dihafalkan hadisnya. Kemudian nanti kalau misalkan sudah ke pondok, silahkan disetorkan hadisnya beserta artinya. Oke, Ustazah harap kalian bisa menulis artinya di buku dan mengharokati, gitu ya. Jadi biar di pondok nggak keburu-buru, yang lain sudah pakai harokat, kalian ada yang belum. Oke, cukup segitu dari Ustazah. Syukron kasiron ala kulli ihtimamikun. Astaghfikun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.